Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama kami Muhammad dari Pramuja, dipanggil Dari. Di sini saya sebagai guru dari kelas 4 SD. Yang dimana di sini saya membuat video untuk menyelesaikan daripada tugas mata kuliah pembelajaran PAI di sekolah. Yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dr. Ahmad Fadil MPD, yang semoga beliau selalu diberikan kesehatan. Yang di sini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu dan fardu wudhu ya anak-anak sekalian. Yang dimana sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya pada saudara Angga. Ya, hadir Pak. Ayu Wigati, Ya, saya hadir Wahyudi, Pak. Ya, hadir Darel Amin, Hadir Pak. Pepin Andiko, Hadir Pak. Nur Hidayah. Hadir Pak. Oke, langsung saja. Yang sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini kita masuk ke materinya anak-anak. Di mana ada yang masih tahu nggak materi apa sebelumnya yang akan kita bahas saat ini? Materi sebelumnya, ayo. Yang tahu akan ada hadiah. Oke, apa? Ayo. Rukun Islam Iya. Pak. Materinya itu kita kemarin membahas tentang apa? Rukun Islam ya. Ini mana di rukun Islam kemarin itu ada berapa anak-anak? Ada 5. Ada 5 Pak. Yang pertama apa? Iman kepada pencipta kita siapa? Iman kepada Allah Pak. Allah ya, subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa anak-anak? Kita harus laksanakan apa? 5 waktu dalam sehari. Melaksanakan sholat Pak. Ya. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Ketika selesai atau mau para lebaran apa itu namanya? Membayar Zakot Pak. zakat. Dan yang keempat apa? Ketika masuk di bulan Ramadan, yang kita tidak boleh makan ya, menahan lapar ya, dan dahaga serta hawa nafsu kita pada saat bulan Ramadan dari sebelum terbit fajar, dan kita membatalkannya pada saat matahari terbenam. Itu apa namanya? Berpuasa. Dan yang terakhir, yang kelima nih, siapa yang di sini tahu makanan tentang Arab? Nasi kebuli, tekwan Arab ya, dan lain-lainnya. Nah, itu di sana ada rumah Allah, Baitullah, tempat semua rumah ibadah dari agama Islam ya, para umat Rasulullah SAW. Apa itu namanya anak? Ibadah Haji Pak. haji ya. Yang kelima itu naik haji ya bagi yang mampu. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi berikutnya. Yang dimana sebelum kita masuk ke materi pada kali ini, ada baiknya kita apa? Ya, lihat terlebih dahulu ya, oke? Oke, biar melatih kefokusan anak-anak sekalian. Nah, ketika misalkan Bapak bilang kalau misalnya kalian bahwasanya kalau misalkan Bapak itu bilang kalian tepuknya sekali. Kalau Bapak misalkan bilang kalian tepuk siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau misalkan Bapak bilang tepuknya sore, kalian bilang tepuknya 3 kali. Kalau Bapak bilang tepuk malam, kalian nggak usah tepuk. Atau kalau Bapak bilang
tidak pakai kata tepuk, maka jangan tepuk. Oke? Kita mulai ya. Tepuk pagi. Nah, tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Nah, ayo siapa ayo yang nggak nepuk? Siang, pagi, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk malam. Masya Allah hebat. Beri tepuk tangan buat kita semua. Oh my god! Ya, kita masuk ke materi. Ini mana pada kali ini kita akan bahas tentang fardu wudu. Yang dimana fardu wudu tuh ada berapa ya anak-anak? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 6. Yang pertama yang pastinya itu ketika kita ingin melakukan ibadah maka harus adanya apa? Niat. Karena innamal a'malu binniyat. Karena ketika kita beramal tanpa diiringi niat maka akan menjadi sia-sia. Karena ibadah itu tergantung daripada niatan kita ya. Kan di sini rukun wudu yang pertama itu berniat ya. Apa niat wudu anak-anak? Nawaitul apa? Siapa yang tahu bisa maju ke depan, nanti ada apresiasi reward dari Bapak ya. Oke, boleh. Mas Dapin. Oke, sini. Nawaitul Ya. wudu'a li raf'il hadasi asghari fardu lillahi Oke, ta'ala. kita beri tepuk tangan. Nah, jadi niat wudu itu apa? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardu lillahi ta'ala ya. Apa artinya? Aku niat mengambil air wudu itu wajib karena Allah Ta'ala ya. Kemudian ketika kita berwudu itu kita masuk ke rukun wudu yang kedua. Apa itu? Ya ini kita membasuh daripada kedua muka kita ya, membasuh muka kita. Dari mana? Dari atas kening hingga ke bawah siku, bawah dagu, kemudian ke dua telinga ya, samping sini ya, dua telinga kita di bagian dekat kuping ini. Nah, ini dibarengi dengan berniat. Jadi ketika niatan di awal kita mengambil air wudu, oke? Misalnya itu air wudu saat beribadillah taala. Nah, dalam hatinya aku mengambil wudu. Nanti aku mengambil air wudu karena Allah. Pas sampai baru di kening ini. Kalau sudah di kening baru kita putar-putar ya. Nah, wajibnya sekali, kalau sunnahnya lebih afdal. Ya beberapa sunnahnya? Yalah 3 kali ya anak-anak sekalian. Nah itu. Kemudian yang ketiga, fardu itu kita apa namanya ini untuk kita ngambil sesuatu anak-anak. Yalah tangan ya, yalah membasuh kedua tangan kita dari pergelangan tangan sampai mana? Sampai sini ya anak-anak ya, sampai siku-siku ya keduanya. Bila perlu dilebihkan biar membuat kita tidak ada was-was. Apa itu was-was? Was-was itu perasaan ragu-ragu ya. Apakah ini sudah kena atau belum gitu ya. Makanya kita lebih ke baik. Belah kirinya juga kawan-kawan kalian. Oke. Nah, kemudian masuk yang keempat. Yang keempat itu apa anak-anak sekalian? Yang keempat itu ialah apa? Mengusap apa ini? Rambut ya. Ya, milik kita itu harus mengusap daripada rambut kita ya. Yang dimana di sini kita harus membasahkan rambut kita, terutama di bagian kulit. Dan kalau sunahnya itu seperti ini ya anak-anak ya. Ini tangannya seperti ini, kita gini. Nah. Terus dibarengi dengan kuping, oke? Nah, puterin. Tapi kalau mau wajibnya, menurut pendapat Imam Syafi'i, itu yang terpenting terkena walaupun satu tetes di bagian kulit kepala kita. Oke. Kita lanjut. Yang keenam itu fardu wudu ialah apa? Tapi bohong. 5 maksudnya. Yang kelima maksudnya. 5 itu ialah apa? Yang kelima 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 itu ialah apa
Yang kelima itu apa anak-anak? Yang kelima itu adalah membasuh daripada kedua kaki kita. Dari mana? Dari kuku ya, dari ujung kuku sampai ke mata kaki kita ya, kanan dan kiri. Nah, kemudian yang terakhir, yang keenam apa? Yang keenam itu ialah harus tertib. Nah, jadi tertib ini ya harus berurutan ya, sistematis. Yang dimana kalau seandainya kita ambil wudhu, misal ambil wudhunya dari muka, kemudian ke kaki, terus tuh ke rambut, terus ke tangan, ya itu kan tidak tertib. Nah, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan yang kita ajari, yang anak-anak sekalian dapati dari bapak saya ya, itu yang diambil. Apa itu tadi, bisa diulang ya? Yang pertama niat, yang kedua apa anak-anak? Mengusap ya, mengusap daripada muka kita ya, dari keningnya, tempat lumbuhnya rambut sampai ke dagu, kemudian kanan kiri antara daun telinga kita, daun telinga sini, nah. Belum daun telinga di ujung ke telinga kita, apa ini namanya. Kemudian yang ketiga apa? Basuh kedua lengannya dari pergelangan sampai ke siku-siku. Kemudian yang keempat apa anak-anak? Ini apa namanya? Mengusap daripada rambut kita. Dimana di sini kita harus membasahi daripada kulit kepala kita. Kemudian yang kelima apa? Membasuh daripada kedua kaki kita, kanan dan kiri ya, dari ujung kuku sampai ke mata kaki kita ya. Yang dimana bagusnya kita lebih sedikit ya, untuk menghindari waswas dan untuk mendapatkan kesunahan. Yang terakhir adalah tertib tadi ya, itu berurutan sesuai dengan Bapak jelasin ya. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke hal-hal apa saja yang membatalkan wudhu. Jadi hal yang membatalkan wudhu itu ada 4. Apa saja itu? Nah, ketika kita yang masih menginjak usia sebelum 12 tahun, itu kita belum mengalami yang namanya masa-masa balik ya, anak-anak sekalian. Yang dimana kalau usia anak-anak sekalian itu ketika bersentuhan dengan siapa lawan jenis, yang dimana lawan jenisnya itu juga nggak balik ya, sama seperti kalian, dan kalian belum tahu bahwasanya hal-hal yang berkecimpungan atau yang berhubungan dengan syahwat kalian juga tahu, maka bersentuhan itu di dalam membatalkan wudhu. Nah, yang pertama itu ialah bersentuhannya dengan lawan jenis kita yang sudah dewasa, yang dimana mereka itu sudah ada condong ke hal-hal yang berbau syahwat, sudah tahu apa itu syahwat, sudah merasakan. Misal contohnya anak-anak ya, syahwat itu apa sih? Syahwat itu ialah perasaan yang dimana kita itu senang kepada sesuatu hal tersebut, itu syahwat. Nah, jadi kalau seandainya kita senang dengan siapa lawan jenis kita cowok, kita senang dengan cewek siapapun, kita ada rasa apa ya bahasanya itu cinta itu asmara kepada ini fulan ya, atau sebaliknya cewek juga begitu kepada fulan cowok ini, maka anak-anak sekalian walaupun belum balik juga bisa batal wudhunya. Jadi hati-hati ya terkait hal ini, karena kita masuk ke akhir zaman di mana makin zaman tua maka semakin berkembang pesatnya teknologi itu, dan ketika kita tidak bisa memfilternya ya, atau menyaringnya ya, bahasa filter menyaring, maka kita akan terbawa arus yang hal tersebut tuh bisa banyak sekali merugikan diri kita ya.
Salah satunya kita menjadi orang yang buruk atau tidak baik tadi anak-anak ya. Nah, kemudian yang kedua apa anak-anak? Yang kedua itu ialah jika kita hal yang pertama pingsan ya, tertidur ya, atau gila. Nah, maka ketika kita lagi tidur, itu kan kita hilang kesadaran. Maka pada saat itu wudhu kita batal. Kecuali apa? Kecuali kalau tidurnya dalam posisi duduk seperti Bapak saat ini. Duduk pangsilau, yang dimana badan kita tegap ini. Nah, maka wudhu kita tidak batal. Dengan syarat, ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan tidak batal kalau seandainya tidurnya tuh ya belum terlalu nyenyak nian, masih ada kedengaran walaupun samar-samar. Dan ada yang atau juga walaupun sudah tidur terlelap, tetapi kalau seandainya ini orang bangun tidurnya itu masih dalam posisi sama seperti ya tidur yang seperti ini, bukan seperti ini ya, ini Berantem gini ya. Oh gitu. itu kesini yang nampak lagi. Ya, maka hal tersebut bisa daripada membatalkan wudhu ya. Kemudian kalau seandainya ia hilang kesadaran tadi, misal pingsan ya, atau koma, nauzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Atau kalau memang sudah takdirnya dan memang nanti bisa meninggal dalam keadaan sudah khotimah ya gak apa-apa, kita terima itu kalau seperti itu takdirnya. Nah, kemudian yang ketiga apa anak-anak? Jadi kita tulis terlebih dahulu ya. Hal yang membatalkan itu ya. Ada 4. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu bersentuhan ya. Sesungguh saja bersentuhan dengan lawan jenis. Jangan lawan jenis yang ajnabi. Apa itu ajnabi? Ajnabi itu yang tidak ada hubungan darah ya, atau bukan mahram kita. Yang bukan mahram, oke, bahasa singkatnya bukan mahram. Tidak ada hubungan keluarga lah ya, bahasa sederhana. Bukan mahram. Nah, yang ada syahwat ya, dan sudah masuk fase dewasa, oke? Atau akhir balik sudah selesai. Nah, kemudian yang kedua itu tadi apa? Ialah hilang kesadaran lah, yang mencakup keseluruhan tadi. Kesadaran, misalkan tidur tadi ya, misalnya tidur misalnya. Kemudian tadi apa? Pingsan ya. Bahkan gila. Kemudian yang ketiga apa anak-anak? Yang ketiga itu hal yang membatalkan wudhu ialah, ayo ada yang bisa tahu, ketika kita sakit perut atau kita apa ya, ya itulah, mau ke WC apa, mau ke WC, kalau kita mau ke WC anak, ketika kita mau ke WC mau ngapain biasanya? Nah itu ya, ialah apa, buang air kecil ya, atau bahasanya itu kencing ya tak? Atau BAB tadi, buang air besar, atau bahasanya itu tak? Missing. Nah, itu adalah buang air kecil ya,
buang air kecil. Atau kalau dalam bahasa di kita fikihnya itu keluarnya sesuatu ya, keluarnya sesuatu dari depan dan belakang ya, sesuatu dari depan dan belakang. Kecuali apa? Kecuali kalau keluarnya apa? Air mani. Nah, apa itu anak air mani? Jadi air mani itu ialah air yang kita sebut sebagai sperma, cairan keputihan manusia, yang dimana hal tersebut tuh bisa keluar kalau seandainya sudah terjadi syahwat yang hebat, yang sudah besar, sudah keluar, yang bisa kita sebut dengan bahasanya itu ereksi ya. Adalah ada yang namanya mazi, ada yang namanya wadi. Ada yang tahu perbedaan keduanya? Ya, dengan tidak tahu ya, karena agak sulit. Jadi anak-anak, wadi itu adalah sesuatu cairan yang dimana keluarnya itu ketika kita sedang kecapean ya. Nah, sebaliknya, kalau mazi itu suatu cairan daripada puncak awalnya syahwat. Nah, jadi itu tadi kalau kita ada rasa condong kesenangan kepada lawan jenis atau lawan jenis, ya masih dari tahapan awal-awal juga belum sampai ke puncak. Nah, itu tahapan sebelum kita masuk ke manik itu pasti ada yang namanya apa? Ada yang namanya mazi terlebih dahulu ya. Adalah rasa syahwat. Tahapan awal. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu apa? Ialah yang berhubungan dengan yang nomor 3 tadi. Tapi tidak dikeluarkan. Apa? Tetapi kita apa ini? Ini kita pegang ya kalian. Nah, jadi memegang ya. Bahasanya itu memegang kemaluan baik depan dan belakang. Memegang kemaluan baik di depan maupun di belakang. Nah, jadi terkait memegang ini, kalau dalam fikihnya itu kita bisa batal untuk kalau kita megangnya menggunakan tangan ya misal ini adalah alat kelamin pria, kita pegang seperti ini di bagian belakangnya nih, ini maka dia ini maka dia batal ya. Tapi kalau misalkan mohon maaf ini ada yang namanya kayak apa testis atau baby, bahasanya itu agak kasar mohon maaf ya karena ini ilmu, itu biji misalkan. Nah, itu kita pegang dan fikihnya tidak membatalkan dari wudhu kita. Nah, begitu pun di belakang kita, ya ini apa? Bokong ya, atau ya dubur bisa kita sebut ya. Yang dimana terkait daripada bagian belakang kita itu anak-anak itu yang bisa membatalkan wudhu ketika kita memegang daripada bagian lubang yang ada pada bokong kita, tempat keluarnya kotoran karena itu tempat daripada keluarnya hal yang bersifat najis tadi ya. Najis nanti akan kita jelaskan di bab selanjutnya ya yang ada 3 kategori najis. Tapi nanti ya di next pertemuan selanjutnya anak-anak sekalian ya. Nah, coba buat anak-anak sekalian ada yang bisa untuk mengulangi. Ini sebelumnya Bapak jelaskan dulu. Jadi poinnya itu ada 4 hal yang membatalkan wudhu. Itu yang pertama memegang daripada lawan jenis kita yang sudah balik kitanya, kemudian ada rasa syahwat atau tanpa rasa syahwat kalau kita sudah balik. Kemudian yang kedua itu hilang kesadaran ya. Dan yang ketiga itu ialah apa anak-anak? Yang ketiga itu keluarnya sesuatu baik di depan
maupun di belakang ya. Kecuali air mani tadi ya. Kalau misalkan air kencing, ya, kemudian BAB, mazi, wadi itu membatalkan wudu. Tapi kalau air mani kini tidak membatalkan wudu, cuma dia harus wajib mandi ya. Jadi mana wajib mandi itu persyaratan daripada kesahannya sholat anak-anak sekalian. Kemudian yang terakhir yang keempat itu memegang kemaluan. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak sekalian ya, jika tidak ada akan. Baik, ya silakan. Baik Pak, Jarel izin bertanya terkait daripada siapa saja sih untuk mahram kita itu. Kemudian apakah Oh iya, kita oh batal iya wudhunya baik. ketika memegang istri? Terima kasih ya, Darel sudah bertanya. Nah, jadi terkait yang masalah ini tadi yang bersentuhan dengan lawan jenis itu, yang ajnabi ya, yang Darel tanyakan siapa saja ya mahram-mahram kita yang dimaksud. Dan bagaimana kalau seandainya Pak kita sudah nikah ya, kemudian kita nyenggol ialah istri kita tadi, lawan jenis kan? Apa kok hal tembakan untuk itu jangan. Oke baik Bapak jawab ya. Jadi kalau seandainya terkait sentuhan ini, ya orang-orang yang ajnabi itu yang bukan mahram kita anak-anak ya. Yang dimana terkait mahram ini ada 3 ya. Yang pertama apa? Mahram secara nasab. Adalah misalkan orang tua kita ya, apa kita yang kandung ya, kakak kita, adik kita, ayu kita ya. Kemudian kakek dari ibu kita ya, ibu nenek dari ibu kita, dan sebaliknya juga ayah daripada ayahnya kita atau kakek kita dari ayah kita, kemudian nenek daripada ayahnya kita, itu mahram senasab ya. Kemudian apa lagi? Ponakan ya. Apa tuh keponakan? Bedain antara keponakan dengan sepupu. Kalau keponakan itu misal kita ada kakak, kemudian kakaknya itu, kakak kita itu ya, itu memiliki anak ya, keturunan. Nah, itu keponakan kita. Begitu pun kalau kita punya adik kandung. Nah, tapi yang kandung-kandung kalau udah punya anak maka itu keponakan. Tapi kalau sepupu, kalau kita misal punya paman yang dari ibu kita, kemudian ya pamannya itu punya anak cewek, nah itu namanya sepupu yang hal tersebut bukan mahram kita yang bisa membatalkan untuk kita. Kemudian yang kedua mahram secara apa? Secara mertua. Nah kalau kita nikah tadi, ya maka wong tua dari betina itu ialah ya ibu kita dan ayah kita sebagai orang tua kita yang kita tuh mahram dengan beliau itu. Jadi kalau kita sentuhan tidak batal wudhu itu ya. Tapi kalau seandainya dari adik kita, kakak kita, selain daripada kita bersentuhan kepada ini mertua, ini orang tua dari istri kita, maka hal tersebut membatalkan wudhu daripada orang selain daripada kita yang menyentuh mertua kita. Gitu. Kemudian yang ketiga, susun. Nah, mahram secara susun. Nah, susun itu ialah ya ibu susun yang dimana beliau itu menyusui bayi yang belum berusia 2 tahun. Di mana susunannya itu sebanyak 5 kali bayi tersebut. Yang di setiap susunannya itu persyaratannya bayi itu harus kenyang ya di setiap pertemuan susu. Nah, kemudian terkait istri tadi ya. Istri tadi ya kalau dalam mazhab Syafi'i ya itu membatalkan wudhu kita. Kenapa? Ya karena walaupun dia sudah menjadi halal kepada kita, tapi kalau bagi pendapat Imam Syafi'i itu tetap membatalkan wudhu suaminya ya. Tapi kalau menurut pendapat imam yang lain itu menyentuh daripada jenis tidaklah membatalkan wudhu.
bagaimana mazhabnya siapa? Imam siapa? Imam Malik ya. Itu tidaklah membatalkan wudu. Kemudian di sini ada yang lagi pengen nanya lagi ya, anak-anak ya. Sepertinya tidak ada ya. Nah, kalau seandainya tidak ada, maka coba di sini perwakilan dari anak-anak sekalian harus menjelaskan ya, menjelaskan. Syaratnya menjelaskan satu saja. Misal tadi rukun wudu apa sih termasuk dari rukun? Satu saja ya. Kalau seandainya bisa, maka boleh pulang lebih dulu. Oke? Nah, ya. Oke, silakan pulang. Oke, selesai ya. Nah, ini ada sisa yang belum pulang, maka buat yang ada sisa ini tugasnya itu buatkan daripada catatan mengenai pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Jika pertemuan selanjutnya, catatan itu akan Bapak pinta biar Bapak bisa menilai ya daripada keaktifan siswa. Oke. Bagi yang tidak menuliskan catatan terkait pembelajaran kita hari ini, maka akan Bapak hukum. Ya. Nah, mungkin saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Marilah sama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah untuk daripada pelajaran kita di pagi hari. Alhamdulillah. Baik, mungkin saja ya. Sekian terima kasih dari Bapak. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.